Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Sementara itu terlihat ada yang disebut Tuan Bayangan. Ia mengingatkan kepada para penjaga bahwa Nona Yeling sedang merawat pasien selama berhari-hari. Daripada itu harus bersiaga. Kata prajurit itu, ia memiliki batu napas di tangannya, dapat mendeteksi dalam 10 mil. Mendengar itu, kata Tuan Bayangan, di daerah Juicheng, Nona Yeling diincar oleh seorang pembunuh berkali-kali. Namun tiba-tiba saja batu itu bereaksi, yang ternyata di sisi lain Chuyun sedang menghajar orang yang sebelumnya mencari masalah dengan Yafu Yaxin, dan orang itu adalah Abao. Setelah Chuyun pergi, ia pun tiba-tiba saja dicegat oleh Tuan Bayangan itu. Chuyun menduga orang ini adalah orang yang dikirim Abao untuk menangkapnya. Chuyun menanyakan imbalan apa yang diberikan oleh Abao kepada Tuan Bayangan, sehingga bekerja keras untuk menangkapnya. Tuan Bayangan menjawab bahwa Chuyun jika membuat masalah di sini, maka akan menjadi musuh Tuan Bayangan. Ia pun langsung menyerang Chuyun. Chuyun berhasil menghindari serangan shuriken dari Tuan Bayangan. Tuan Bayangan menduga bahwa Chuyun adalah pembunuh yang dikirim oleh klan ular. Terlihat Chuyun pun dikejar-kejar oleh avatar roh dari Tuan Bayangan tersebut. Namun Chuyun menyadari kelemahan dari serangan ini hanya beberapa meter saja. Tuan Bayangan memuji Chuyun yang mengetahui tentang teknik bayangannya, hingga ia pun terus menyerang Chuyun sampai ke alam kesadaran Chuyun. Meski begitu, itu tidak cukup untuk mengalahkan Chuyun. Hingga terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua, yang pastinya itu membuat Tuan Bayangan terpental oleh serangan Chuyun. Yang pastinya itu membuat Tuan Bayangan terpental oleh serangan Chuyun. Ia terkejut, ternyata Chuyun punya pedang di tingkat kaisar. Setelah itu Tuan Bayangan bilang bahwa ia tidak mengenal Abao. Seperti yang Chuyun katakan, ia tugasnya adalah melindungi Nona Yeling. Ia pun hanya merasakan dari batu itu bahwa Chuyun punya niat tertentu. Lalu muncul Abao di sana. Ia pun mengatakan kepada Tuan Bayangan bahwa Chuyun adalah seorang pembunuh. Daripada itu harus dihukum berat. Namun kata Tuan Bayangan, Chuyun tidak seperti itu orangnya. Dan jika tuduhan itu palsu, maka Abao akan menerima hukuman. Yang pada akhirnya Abao mengaku bahwa ia memfitnah Chuyun. Yang akhirnya Tuan Bayangan menyerahkan Abao ini kepada Chuyun untuk diapakan. Kata Chuyun, hukum saja sesuai dengan peraturan kota kayu raksasa. Yang pada akhirnya Abao dibawa oleh para penjaga. Tuan Bayangan yang melihat kemampuan Chuyun hebat, ia pun akan mempertemukan Chuyun dengan Nona Yeling. Kebetulan juga Nona Yeling butuh tentara dan orang yang tepat, dan orang itu adalah roh Chuyun. Chuyun pun akan menemui Nona Yeling karena untuk merekomendasikan Yafu Yaxin untuk menjadi alkemis. Ketika berjalan, Tuan Bayangan menjelaskan bahwa Nona Yeling merekrut alkemis yang berbakat dari daerah yang kumuh. Sementara Nona Yeling selesai mengobati bocil, ia pun tidak masalah mengobati selama berhari-hari karena masih banyak orang yang membutuhkan dirinya. Tuan Bayangan membawa Chuyun kepada Nona Yeling dan mengatakan ia membawa seorang pria yang hebat. Ketika melihat Chuyun, Nona Yeling terkejut. Ia mungkin menduga itu adalah Chuyun.
Namun Chuyun bertanya apakah Nona Yeling mengenalinya. Nona Yeling bilang ia mungkin mengenal karena Chuyun sangat berbakat. Ia sudah menyiapkan makanan dan minuman untuk Chuyun. Nona Yeling mengajak Chuyun untuk mengobrol-ngobrol. Tapi kata Chuyun ia tidak bisa lama karena ada 2 orang yang sudah menunggunya. Yang pada akhirnya Nona Yeling menyuruh Tuan Bayangan untuk pergi. Dikarenakan ia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan ia mengeluarkan kekuatan ular untuk membuat Tuan percayanya salah. Bahkan ia mengeluarkan kekuatan ular untuk membuat Tuan Bayangan percaya ia bisa melindungi diri sendiri. Yeling贤者，我还有2青藤杖在。Setelah hal itu, Chuyun memuji Nona Yeling yang bisa mengobati, juga punya keahlian memasak yang seperti ini. Nona Yeling melihat Chuyun yang tidak mengenalnya, yang padahal ia kenal dengan Chuyun. Meski begitu, Chuyun bilang ia bukan dari marga Chu, melainkan namanya adalah Liu Yun. Nona Yeling pun membuat penghalang di sana agar tidak ada yang memata-matai mereka. Ia pun meminta Chuyun untuk mengungkapkan identitasnya. Tapi Chuyun tetap merasa heran karena sepertinya Nona Yeling mengenalnya. Nona Yeling merasakan dari aura jiwa Chuyun dan itu bukanlah Chuyun, yang padahal Chuyun hanya hilang ingatan. Chuyun merekomendasikan Yafu Yaxin untuk menjadi murid dari Nona Yeling. Nona Yeling pun setuju jika memang berbakat ia akan menerimanya. Nona Yeling juga menawarkan Chuyun untuk menjadi muridnya karena Chuyun punya atribut kayu. Hingga akhirnya Nona Yeling mengecek bakat dari Chuyun. Ia pun melihat ke dalam alam kesadaran Chuyun, yang di sana terdapat banyak pedang patah. Akan tetapi meski atribut itu murni, tapi Chuyun tidak punya lautan rohani dan juga istana ilahi. Daripada itu tidak bisa berlatih dan berkultivasi. Nona Yeling pun menjamin kehidupan aman jika bersamanya. Ditambah lagi sekarang perang sedang pecah. Bahkan kaisar akan meninggoy jika tidak hati-hati. Chuyun hanyalah manusia biasa sekarang. Tapi Chuyun menolaknya. Ia pun akan mencari jalannya sendiri untuk berlatih menjadi lebih kuat. Ia juga berterima kasih kepada Nona Yeling yang telah memberikan hadiah bungkusan kue ini. Lalu kemudian ketika Chuyun berjalan pulang, ia pun diserang oleh praktisi yang menyerangnya. Praktisi itu ternyata ingin barang bagus dari Chuyun. Meski begitu, Chuyun mengalahkannya dengan mudah. Yang ternyata itu hanyalah sebuah tes Nona Yeling yang muncul di sana. Ia menyuruh praktisi itu untuk menguji Chuyun. Praktisi itu bilang bahwa Chuyun ini kuat. Meski begitu, Chuyun tidak mau bergabung walau ia dijamin akan dilindungi. Kata Chuyun ia tidak butuh perlindungan dari orang lain. Nona Yeling pun memberitahukan kepada Chuyun bahwa Chuyun sekarang tidak bisa berkultivasi. Lebih baik bergabung saja, tapi Chuyun menegaskan meskipun ia meninggoy di medan perang, ia lebih baik seperti itu daripada berlindung kepada orang lain. Mendengar hal itu, Nona Yeling mengetahui karakter seperti ini adalah karakter yang dipunyai oleh Chuyun. Ia pun berharap Chuyun akan memberikan kejutan lagi untuknya. Setelah hal itu, Chuyun akan pulang membawa kue-kue untuk Yafu Yaxin. Namun ia terkejut melihat ada seorang kakek yang terbakar oleh api iblis. Dan jangan didekati karena akan menjadi gila dan menjadi iblis. Chuyun mencoba untuk menolong, tapi justru Chuyun mencoba untuk menolong, tapi justru ia malah yang terbakar oleh api iblis tersebut. Hingga akhirnya Chuyun menyerap api iblis itu. Chuyun heran api apa ini, karena energi spiritualnya melonjak setelah menyerap api itu.
Setelah diselamatkan, kakek ini bernama Baisan. Ia berterima kasih kepada Chuyun. Chuyun juga mengenalkan namanya. Ternyata Baisang ini adalah kepala inspektur Akademi Aoki. Baisang mengajak Chuyun untuk mengobati istrinya. Sementara itu di tempat istrinya Baisang, di sana istrinya dirantai oleh jimat. Istrinya itu mengatakan masih ingin membuat ramuan agar umat manusia tidak kalah dikarenakan perang sedang terjadi. Tidak lama Chuyun muncul bersama dengan Baisang. Baisang bilang bahwa ini adalah dokter yang akan mengobati istrinya. Tapi Nyonya bilang bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Mengapa membawa orang ini ke sini? Baisang menghibur istrinya agar mau diobati dengan kue-kue yang sudah ia beli. Lalu Nyonya pun tidak terkendali karena api iblis menguasainya. Dua murid perempuan di sana pun menekannya dengan rantai jimat agar kembali tenang. Setelah tenang, Baisang memberitahukan kepada Chuyun bahwa pertempuran dengan klan iblis 70 tahun yang lalu, ia menerima api iblis itu dari para klan iblis yang menyerang, dan istrinya juga terkena. Chuyun menanyakan, bukankah ada Nona Yeling yang menyembuhkan? Tapi kata Baisang, Nona Yeling tidak mampu melakukannya. Bahkan seorang kaisar pun tidak bisa. Chuyun menegaskan harus menemukan akarnya dulu karena ramuan hanya menekan saja. Baisang menjanjikan jika Chuyun bisa mengobati istrinya, maka akan diberikan 1000 tael emas. Hal itu ditentang oleh para murid wanita karena Kaisar Zhu saja tidak bisa mengobati, apalagi seorang Chuyun. Chuyun menyarankan agar melepas segel rantai tersebut, dikarenakan ia akan memadamkan sumber api iblis. Hal itu pastinya tidak disetujui oleh para murid wanita. Namun karena Baisang percaya, ia pun menyuruh para muridnya untuk melepas segel rantai tersebut. Setelah rantai dilepaskan, Nyonya menjadi bebas dan menjadi iblis. Chuyun meminta pil peningkatan fisik. Ia pun diberikan pil itu yang meningkatkan fisik hingga 50%. Hingga terjadilah pertarungan antara Chuyun dan Nyonya. Nyonya menggunakan kekuatan panah untuk menyerang Chuyun. Chuyun dihantam dengan panah yang begitu banyak dari Nyonya. Ketika diserang tersebut, Chuyun masuk ke dalam lautan kesadarannya. Yang justru api iblis yang menyerangnya ini membentuk kembali lautan spiritual Chuyun dan istana ilahinya. Chuyun menyerang balik dan berhasil membuat Nyonya terpojok. Ia pun menyerang dengan bola kekuatan yang ternyata itu mengeluarkan api iblis dari dalam diri Nyonya. Akan tetapi saat itu Baisang menjadi terluka karena sebelumnya menghalau serangan ketika bola kekuatan dari Chuyun akan menyerang Nyonya. Namun ternyata Baisang tidak meninggal, ia hanya berpura-pura saja dan mencoba untuk mencium istrinya. Tapi istrinya marah dan menyuruh Baisang untuk perbaiki rumah yang hancur akibat pertarungannya dengan Chuyun. Sementara berpindah kepada Yafuyaksin yang sedang di kereta kuda menuju Akademi Aoki untuk pendaftaran alkemis, mereka berdua sangat berterima kasih kepada Chuyun yang membantu. Terlihat Chuyun juga ada di kereta itu sambil berkultivasi. Ia pun ada di alam bawah sadarnya dan bertanya-tanya mengapa pintu portal yang menuju klan iblis ada di tubuhnya. Ia pun penasaran siapa yang punya tubuh ular tersebut. Ia pun akan menunggu sampai ingatannya pulih, maka semuanya akan menjadi jelas. Chuyun mengetahui di klan iblis banyak ramuan yang berguna dan ia pun menuju ke sana.
Setelah itu terlihat Chuyun pun mengejar-ngejar 3 orang wanita klan rubah. Chuyun berpura-pura menangkap 3 wanita klan rubah itu yang adalah pengikutnya. Lalu menyerahkannya kepada manusia beruang ini. Ia mengatakan ini bentuk sebuah hadiah pertemuan. Setelah itu Chuyun minum bersama manusia beruang. Terlihat para wanita rubah juga memijat manusia beruang. Chuyun meminta manusia beruang untuk membantunya menembus ranah nirvana. Manusia beruang juga memberikan obat mujarab tingkat pertama. Salah satu wanita rubah merayu manusia beruang untuk memberikannya ramuan obat sesuai dengan reputasi status Raja Beruang. Dengan begitu, maka reputasi dari Raja Beruang akan terkenal di klan iblis. Akhirnya, Raja Beruang memberikan pil yang dapat membuat Chuyun menembus ranah Martial Emperor. Chuyun sangat berterima kasih, ia akan memberikan hadiah yang lebih baik nanti untuk Raja Beruang. Raja Beruang pun mengeluarkan 2 bocil yang dalam penjara. Ternyata ia memurnikan pil menggunakan para bocil. Yang pastinya Chuyun akan menyelamatkan bocil itu. Chuyun menawarkan menggunakan api tidak akan membuat khasiat obatnya lebih kuat. Ia pun menawarkan ia punya bahan-bahan untuk membuatnya lebih bergizi. Dan ketika Raja Beruang akan menyerang para bocil untuk dijadikan bahan obat, Chuyun menghentikannya. Ia menawarkan 2 pilihan. Bebaskan bocil tersebut atau dihancurkan olehnya. Yang pastinya Raja Beruang tidak terima. Ia pun menyerang Chuyun dengan kampaknya. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Sementara 3 wanita rubah berhasil membebaskan 2 bocil tersebut. Sedangkan Chuyun mengetahui ia harus menahan Raja Beruang agar 3 wanita rubah melarikan diri bersama 2 bocil. Terlihat Chuyun imbang melawan Raja Beruang. Raja Beruang tampaknya tidak terima. Chuyun menolak untuk memurnikan obat untuknya. Hingga akhirnya ia pun memasukkan Chuyun ke dalam kurungan yang dikelilingi oleh api. Sementara itu, 3 wanita rubah mengeluarkan para bocil yang dikurung. Mereka pun berpura-pura akan menyerang para bocil jika tidak kabur dari sini. Kembali kepada Chuyun yang dalam tungku. Ia pun dimurnikan dan dimasak oleh Raja Beruang untuk dijadikan bahan obat. Sedangkan Raja Beruang sendiri dikipasi oleh 2 bawahannya. Namun tiba-tiba saja Chuyun keluar dari tungku tersebut dengan kekuatan ruang. Hal itu membuat para bawahan Raja Beruang menjadi terkejut. Karena itu hanya kekuatan yang dipunya oleh Kaisar. Chuyun menampar Raja Beruang berkali-kali. Karena sebelumnya tidak senonoh kepada pengikutnya, yakni 3 wanita rubah. Ia juga dengan mudah berhasil mementalkan para bawahan Raja Beruang. Setelah itu akhirnya Chuyun bisa keluar dari sana. Setelah hal itu akhirnya Chuyun bisa keluar dari sana. Ia pun mendapatkan banyak ramuan yang terbaik. 3 wanita rubah menertawakan karena pastinya Raja Beruang itu sangat marah. Dikarenakan dipermainkan oleh mereka. Kembali kepada Raja Beruang, ia pun benar-benar sangat marah. Ia pun akan membuat Chuyun meninggoy tanpa tempat pemakaman.